pertama saya bergabung di pemerintahan menjadi pegawai negeri sipil itu di tahun 2006, itu di Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Lalu setelah itu saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Setelah itu saya menjabat sebagai Kepala Seksi Partai Politik. Lalu setelah itu saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pewarganegaraan. Sebelum akhirnya saya promosi menjadi Eselon 3, itu menjadi Kepala Subdirektorat Partai Politik. Setelah itu ke Kepala Subdirektorat Hukum Perdata Umum. Nah, itu semuanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tepatnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, di tahun 2022 saya hijrah ke UPN Veteran Jakarta menjadi dosen. Nah, pada saat menjadi dosen itu ya saya sebenarnya sudah tidak memiliki rencana untuk menduduki jabatan struktural kembali sebelum akhirnya Pak Rektor memanggil saya, diminta kesediaan untuk menjadi pelaksana tugas Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Umum. Kalau dulu namanya Biro UK ya, Umum dan Keuangan. Nah, saya menjabat PLT selama 1 tahun 8 bulan dan hari ini baru dilantik menjadi Kepala Biro PKU yang definitif. Tentunya saya ingin semua hal yang bersifat fasilitatif ya terhadap misalnya prasarana dan sarana, kemudian perencanaan, kemudian keuangan yang lebih akuntabel, dan dukungan-dukungan untuk hal yang bersifat umum ya, bisa meliputi hal yang bersifat berkaitan dengan kepegawaian, kemudian umum tadi ya misalnya meliputi sarana dan prasarana dan transformasi kampus kita ke depan, baik secara fisik ya maupun hal-hal yang kaitannya dengan dukungan yang sifatnya administratif tadi seperti keuangan atau kepegawaian ya, terutama sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu kan ada di Biro PKU juga ya, yaitu bentuknya adalah kepegawaian. Tentunya ini juga bagaimana mengembangkan tata kelola di semua bidang, perencanaan, keuangan, dan umum ini harus bertransformasi, disesuaikan dengan tantangan-tantangan terkini, dan juga tentunya tata kelolanya harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Gitu. Kita masih ada sedikit tantangan, bagaimana kemudian peraturan Presiden nomor 120 tahun 2014 itu bisa diimplementasikan sebaik-baiknya, dan itu menjadi langkah penting sebenarnya kalau itu sudah dipastikan bahwa BNN-nya itu diserah terimakan kepada UPN Veteran Jakarta 100%, maka sebenarnya separuh dari masalah atau tantangan itu sudah tertangani. Saya kira karena UPN Veteran Jakarta ini adalah kampus dengan identitas bela negara, ini adalah DNA yang sangat bagus menurut saya. Bela negara ini tentunya tidak sekedar slogan, dan UPN Veteran Jakarta di masa kepemimpinan Pak Rektor yang sekarang Profesor Dr. Antar Venus itu sudah sangat semua kebijakan-kebijakannya itu sudah mencerminkan bela negara. Tentu ada beberapa hal yang bisa menjadi pekerjaan rumah ke depannya ya. Misalnya kami di Biro PKU atas arahan dari Pak Rektor, kita harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Demikian. Saya awal sebagai PNS itu di Lembaga Administrasi Negara. Jadi saya masuk tahun 1998 dan
masuk, kemudian peran saya sebagai peneliti. Awalnya itu peneliti, hingga tahun 2012 saya beralih sebagai dosen. Kemudian meniti karir di dosen. Waktu itu ada amanat sebagai wakil direktur satu akademik. Kemudian 4 tahun berlalu, kemudian sekitar 2016 sampai terakhir sebelum pindah ke sini, saya diamanatkan sebagai Kaprodi, Magister Terapah. Nah, dan alhamdulillah kemudian di tahun ini saya bisa bergabung dengan UPN Veteran Jakarta untuk di posisi sebagai Kepala Biro AKK. Bagaimana tadi diamanatkan Pak Rektor, ini juga berhubungan dengan fungsi saya sebagai Karo AKK. Tentu saja nanti berhubungan dengan perbaikan proses akademik, kemudian kerjasama dan kemahasiswaan. Ya, banyak hal kalau saya lihat di medsos, karena saya belum melihat secara realnya, tapi kalau di media itu ada beberapa hal selain sukses yang luar biasa di UPN ya, di progresnya juga ada beberapa hal yang perlu perbaikan. Tentu saja saya akan upayakan sebaik mungkin untuk memastikan bahwa proses AKK ini berjalan sebagaimana seharusnya, menjadikan UPN sukses memenuhi visi misi perguruan tinggi itu. Ya, kolaborasi, ya, bahwa kita itu harus berkolaborasi. Tanpa kolaborasi sangat sulit kita itu bisa maju. Ya. Kemudian inovasi kreativitas harus kita memang kembangkan. Hanya itu yang bisa memastikan UPN semakin maju. Itu saja.